Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Awal chapter 1086 menunjukkan berakhirnya reverie tahun ini, tapi berita kematian Raja Cobra belum diketahui publik. Akibatnya para pengawal dari kerajaan Alabasta mendesak pihak keamanan Mariejoa untuk mengatakan di mana raja mereka. Karena terakhir kali Raja Cobra terlihat saat mau menemui Gorosei. Tapi yang lebih misterius adalah mengenai hilangnya Putri Vivi. Pel, Caka, dan Igaram tidak tahu sama sekali jika Vivi sempat ditahan oleh CP0, dan kini akhirnya dia kabur bersama Wapol. Lalu Vivi dan Wapol pun diperlihatkan sedang menyusup di sebuah kapal yang menuju kerajaan Aegis. Dalam perjalanan, Wapol menghubungi Morgan agar menjemput mereka. Insting berita Morgan yang tajam langsung memenuhi keinginan Wapol itu. Menurutnya ada sebuah berita besar, yaitu nyawa seorang raja yang sedang terancam. Nah, sepertinya Wapol belum mengatakan tentang apa yang dilihatnya kepada Morgan, yaitu mengenai kebenaran Im-sama dan Gorosei. Tapi tentu tak menutup kemungkinan jika Wapol nantinya akan membicarakan hal itu kepada si burung berita. Tapi tentu saja setelah dia mendapatkan jaminan keamanan. Kemudian Vivi bertanya tentang hal apa yang dilihat Wapol sehingga membuatnya ketakutan seperti itu. Namun Wapol belum mau buka mulut. Bahkan di sini Wapol belum mengabarkan kepada Vivi jika Raja Cobra sudah tiada. Selanjutnya kita melihat sosok Bonnie yang ada di kapal kerajaan Tajini. Tampaknya Bonnie menumpang kapal itu untuk menuju ke Pulau Egghead. Sementara Sabo ada di lambung kapal kerajaan Lulusia. Dia menderita luka yang cukup parah. Tampaknya setelah Raja Cobra mengorbankan diri, Sabo masih melanjutkan pertarungan untuk dapat pergi dari ruangan tahta kosong. Hal itu bisa kita lihat dari luka-luka Sabo yang lebih parah daripada ketika sedang menolong Raja Cobra. Selanjutnya Im-sama memberikan kabar kepada para Gorosei tentang percobaan senjata buatan Vegapunk yang bernama Mother Flame. Nah, itu adalah senjata yang digunakan Im-sama untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Sebelumnya banyak pihak menduga jika Im-sama menggunakan Uranus, tapi ternyata di sini senjata itu merupakan buatan Vegapunk. Namun di chapter ini juga ada hal menarik mengenai Ivankov yang menduga bahwa Im-sama ada hubungannya dengan senjata kuno. Dan senjata kuno yang belum terungkap kebenarannya hingga saat ini hanyalah Uranus. Ya, jika menghubungkan teori Ivankov tentang Im-sama dan senjata kuno dengan fakta tentang senjata buatan Vegapunk ini, maka bisa diambil kesimpulan awal bahwa Vegapunk bisa membuat senjata tiruan dari Uranus, dan blueprint Uranus diberikan oleh Im-sama. Tampaknya Uranus memanglah sebuah kapal terbang yang bisa menembakkan senjata dari atas. Sedangkan Pluton itu adalah kapal laut yang bisa menembakkan serangan dari daratan. Lalu di sini ternyata yang mempersiapkan senjata itu adalah Gorosei Saturn. Ya, sebagai ksatria dewa bagian pertahanan sains, tentu mempersiapkan senjata sains adalah wewenang dari Gorosei Sanjay Garcia Saturn. Lalu kita juga mendapatkan nama-nama dari keempat Gorosei yang lain. Gorosei janggut panjang bernama Saint Marcus Mars. Dia adalah ksatria dewa bagian lingkungan. Gorosei kumis panjang bernama Saint Topman Walkuri. Dia ksatria dewa bagian hukum. Gorosei botak bernama Saint Etambaron V Nasujuro. Dia ksatria dewa bagian keuangan. Dan yang terakhir, Gorosei rambut kuning bernama Saint Shepherd Jupiter. Dia ksatria dewa pertanian. Nah, berdasarkan pembagian tugas itu, tampaknya kemampuan mythical swan para Gorosei ini mungkin akan berkaitan dengan tugas-tugas mereka. Selanjutnya, Im-sama menyampaikan jika dia juga mau mendapatkan Putri Vivi. Ya, di sini terkonfirmasi ya jika Im-sama memang menginginkan Vivi, bukan hanya mau melenyapkannya saja. Jadi, apakah Im-sama memang membutuhkan Vivi untuk bisa hidup lama? Ya, hal itu tampaknya akan masuk akal, karena di chapter ini Ivankov juga menyinggung tentang kemampuan yang bisa digunakan untuk hidup lama.
Tapi Ivankov tidak menyebutkan tentang kemampuan ultimate dari OP-OP Nomi. Jadi mungkinkah ada cara lain untuk bisa hidup lama dengan mengorbankan seseorang? Ya, hal itu menarik untuk dinantikan. Selanjutnya kita melihat 3 Seraphim baru, yaitu Seraphim Doflamingo, Seraphim Moria, dan Seraphim Crocodile. Dengan ini jumlah mereka sudah pas ada 7 buah. Jika ditambah 4 Seraphim lainnya, yaitu Seraphim Jinbe, Seraphim Kuma, Seraphim Hancock, dan Seraphim Mihawk. Ketiga Seraphim yang baru muncul itu mendapatkan tugas untuk meredam pemberontakan bersama para prajurit Marine. Selanjutnya kita beralih ke lokasi rapat Dragon, Sabo, dan Ivankov. Di sini Sabo mengungkapkan bahwa di langit kerajaan Lulusia ada sebuah benda yang sangat besar dan serangan itu berasal dari benda tersebut. Nah, seperti yang Mimin singgung tadi ya, bahwa Ivankov menyatakan Imsama yang merupakan salah satu pendiri pemerintah dunia bisa punya hubungan dengan senjata kuno. Lalu di sini ada fakta menarik bahwa Ivankov tahu nama asli Imsama, yaitu Saint Imu dari kerajaan Nerona yang merupakan salah satu dari 20 pendiri dunia. Ya, menurut Mimin ini adalah suatu hal yang cukup aneh karena seharusnya nama 20 pendiri pemerintah dunia itu merupakan rahasia besar yang harus disembunyikan. Tapi sampai di sini sudah ada 2 orang yang mengetahuinya, yaitu Ivankov dan mungkin juga Raja Cobra. Ya, selanjutnya kita sampai di bagian akhir chapter ini. Di sini kita melihat sosok pimpinan dari Holynet yang bernama Saint Switzerland Garling. Lalu dia juga terkonfirmasi sebagai mantan dari Raja God Valley. Kemunculannya di sini adalah untuk mengeksekusi Don Quixote Miosgar. Nah, ini adalah fakta yang sangat menarik. Sebelumnya para fans sempat dibuat heboh dengan dugaan bahwa Sans punya nama keluarga Vigarland. Dan rasanya hari itu akan nyambung dengan rilisnya chapter 1086 ini. Pada pertempuran God Valley 38 tahun yang lalu, mungkin orang yang sedang memimpin Polo itu adalah Garling Vigarland. Dan mungkin dia adalah sosok Tenryubito yang terancam oleh bajak laut Rocks di masa itu. Lalu Raja Garling yang melihat dirinya terancam berusaha menyelamatkan putranya dengan memasukkannya ke dalam peti harta. Dan kemudian peti harta itu ditemukan oleh Roger. Nah, tentu kita tahu ya siapa anak yang ada dalam peti harta itu. Dia adalah Akagami no Sans. Ya, menurut Mimin sampai di sini ada kemungkinan jika Sans benarlah seorang keturunan Tenryubito dan bisa jadi salah satu Yonke itu adalah anak dari Garling Vigarland. Oke, itu aja pembahasan untuk video real review chapter kali ini. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Ya, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!